Baik teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita udah masuk materi baru. Kemarin kan kita udah belajar mengenai alat untuk pembuatan jurnal umum. Nah sekarang malam ini kita bedah dulu jurnal umumnya. Jurnal umum itu langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, nggak usah pembukaan ini itu lagi. Karena udah dikaliguskan di pertemuan pertama kita. Nah, pada pertemuan malam ini kita masuk ke materi baru. Materi barunya itu namanya jurnal umum. Jurnal umum itu adalah proses pertama di siklus akuntansi pada proses pembuatan laporan keuangan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di pertemuan kemarin mengenai siklus, teman-teman juga sudah menghafal berikut dengan analisisnya, maka malam ini kita akan mempraktekkan ilmu tersebut. Tapi sebelum praktek, teorinya dulu. Kita bedah dulu. Kalau segini kelihatan nggak? Atau saya slideshow aja ya? Gini aja kan ya. Nah, oke. Kemudian, kita dalam mempelajari suatu ilmu itu kan harus tahu dulu hal-hal yang kita pelajari. Karena apa? Karena kita harus punya goal orientasi. Atau ibaratnya itu, kita harus punya tujuan dalam mempelajari sesuatu. Nah, di sini, kita kan tujuannya mau membuat laporan keuangan. Kemudian, kita harus tahu jalannya. Nah, salah satu jalan untuk menempuh pembuatan laporan keuangan itu, yang pertama tahapannya membuat jurnal. Jurnal umum itu merupakan jurnal atau tahapan dalam membukukan semua transaksi. Jadi, semua transaksi itu dicatat dalam jurnal. Kenapa dicatat? Karena itu tadi, goal orientasi kita adalah membuat laporan keuangan. Kemudian, sebelum pencatatan melakukan jurnal umum, kita harus benar-benar memahami tentang konsep dasar akuntansi. Nah, konsep dasar akuntansinya teman-teman sudah memahami. Dimulai kemarin siklus akuntansi sudah. Kemudian analisis transaksinya kita akan praktekkan. Kemudian saldo normal akunnya kemarin sudah dihafal, sudah? Saldo normal akun? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Sudah. Sip. Sudah, Kak. Oke, terima kasih yang sudah hafal. Nah, sekarang kita lanjut. Apa aja sih yang ada di jurnal umum itu? Khususnya teman-teman yang belum mengetahui bentuk jurnal umum. Inilah wujud dari jurnal umum. Boleh diperhatikan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Untuk yang sama sekali tidak mengetahui jurnal umum seperti apa, inilah jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum, ada kolom-kolom yang harus kita ketahui dari segi manfaatnya atau fungsinya. Karena kita akan menggunakan masing-masing kolom itu sesuai dengan fungsinya. Kolom yang pertama dalam jurnal umum, ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi untuk mencantumkan tanggal transaksi. Tanggal berapapun itu. Di setiap periodenya. Nah, untuk pencatatan di kolom tanggal ini, kita harus mengisi dengan sistematis. Artinya harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh urutannya itu acak. Nggak boleh. Misalkan ada transaksi tanggal 1, 2, 3. Kemudian kita malah mencatat di jurnal umum 3, 2, 1. Itu nggak boleh. Tapi harus sesuai dari tanggal termuda sampai tanggal tertua. Nah, selanjutnya, apabila dalam satu tanggal ada beberapa transaksi, misalkan di tanggal 1 ada 2 transaksi, tetap dicatat dua-duanya menggunakan tanggal yang sama. Seperti itu. Itu untuk kolom tanggal. Kemudian untuk kolom nama akun. Di sini untuk kolom nama akun digunakan untuk menyimpan daftar akun atau akun-akun yang kita gunakan di setiap transaksi. Makanya, fungsi dari pemahaman nama-nama akun itu, ketika kita akan memposting atau membuat jurnal, kita akan mengetahui akun apa yang terlibat. Kemudian akun yang terlibat itu
masuk ke kelompok apa. Setelah kita mengetahui akun yang terlibat itu masuk ke kelompok mana, kita akan mengetahui nantinya kita akan mengisi di debit atau di kreditkah nominalnya nanti. Jadi, pondasi utama dalam pembuatan jurnal umum, paham transaksinya, paham nama-nama akun, paham saldo normal. Itu 3 ilmu yang akan kita terapkan malam ini. Kemudian di sini ada nomor rekening. Nomor rekening ini di jurnal umum bisa menggunakan tanda checklist untuk proses posting buku besar nantinya. Atau bisa digunakan nomor akun. Nomor akun dari setiap nama akun. Jadi misalkan, teman-teman di kampus pasti punya nomor absensi kan? Punya. Punya. Nah, Punya, Kak. ibaratnya nama akun dengan nomor akun itu absensi kita di kelas. A, B, C, D, disusun dari setiap abjad ya, kalau di absensi di kelas. Tapi kalau nama-nama akun dalam akuntansi itu disusun berdasarkan klasifikasi akunnya. Adakah klasifikasi akun? Nanti akan saya kasih daftar nama-nama akun. Kemudian, tadi nomor rekening sama nama akun itu kan satu paket. Artinya kalau satu paket, ketika ada nomor rekening sekian, pasti nama akunnya itu aja. Sebentar. Ini yang Huayem tuh siapa ya? Tadi udah saya out, tapi kok malah mengganggu. Ini yang Huayem siapa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke sini lagi tadi. Oke. Tadi kan kita baru sampai nomor rekening ya. Nomor rekening sama nama akun itu kan satu paket. Artinya tidak bisa dipisahkan. Ketika ada 101, berarti itu misalkan kas. Tapi nomor rekening itu tidak baku. Artinya bisa berubah-ubah. Yang terpenting, kelompok dari harta sampai ke beban itu yang tidak boleh ketukar adalah digit pertama di setiap kelompok akun. Misalkan kas. Kas itu kan masuk ke kelompok harta. Maka harta itu cirinya digit pertama diawali dengan angka 1. Kalau kewajiban, digit pertamanya diawali dengan angka 2. Kalau ekuitas, diawali angka 3. Pendapatan, diawali dengan angka 4. Kemudian, beban, diawali angka 5. Nah, itu yang nggak boleh ketukar. Tapi kalau untuk digit selanjutnya, itu boleh berbeda. Di setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing terkait nomor rekening atau nomor akun. Nah, untuk kolom debit kredit ini, luar biasa. untuk kolom debit kredit ini, kita akan mengisi dengan nominalnya. Nominal dari setiap transaksi. Dengan ini Ini debit kreditnya diisi dengan nominal transaksi yang terjadi. Misalkan, pada tanggal 1 Januari, Maya sebagai pemilik menyetorkan kasnya kepada perusahaan PT Maya Abadi misalkan. Maka ketika ada nominal di situ, untuk nominalnya contohnya 100 juta untuk kas yang disetor. Berarti bagi PT Maya Abadi ada penambahan kas senilai 100 juta. Nah, kita harus bisa menganalisis kasnya masuk ke debit kah atau ke kredit kah? Kemudian akun yang terlibat selain kas ada apa lagi? Seperti itu. Jadi di sini untuk nominal debit kreditnya, untuk nama akunnya di sini.
di kolom nama akun. Bisa dipahami untuk tabelnya? Saya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham? Boleh diulang, Kak, tentang debit kreditnya itu? Oke, untuk debit kreditnya saya ulangi. Untuk debit kreditnya kita gunakan sebagai rumah ya, ibaratnya rumah, di mana kita akan mengisinya dengan nominal transaksi. Nominal dari setiap transaksi. Ketika ada misalkan penambahan tadi atau setoran modal dari pemilik kepada PT Maya Abadi, berarti di situ ada kas bertambah 100 juta di sebelah debit. Kemudian kita harus mengetahui di sebelah kreditnya modal. Tanpa kita, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita nggak akan tahu akun-akun yang tersirat. Tersirat itu maksudnya ada akun yang nampak di soal, ada yang tidak. Nah, kita itu tugasnya mencari seluruh akun, baik itu yang ada di soal ataupun yang tidak tercantum di soal. Seperti itu. Ada ilmunya? Ada. Nanti kita belajar pembuatan jurnal umum. Jadi untuk debit kredit sekali lagi untuk nominal. Kalau untuk nama akunnya disimpan di kolom nama akun. Bisa? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang lain? Aman? Mau nanya. Boleh. Siapa yang mau nanya? Silakan perkenalkan diri dari kampus mana. Saya Nabila, baru lulus tahun ini dari Antropologi Sosial UI. Saya mau nanya, tapi kelewat sih nama akun. Nama akun itu berarti ditulisnya nggak usah detail kayak peralatan apa atau utang apa gitu. Jadi masuknya ke harta atau gitu. Gimana sih? Maksudnya masuk ke 5 besar itu aja kan nggak usah detail. Kalau untuk nama akun, itu kita gunakannya akun yang misalkan ini. Jadi kelompok akun dengan nama akun yang kita gunakan itu berbeda. Kalau kelompok itu misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di kelompok 1 itu kan ada anggotanya. Nah, yang kita akan cantumkan di sini, di nama akun adalah nama-nama anggotanya yang terlibat sesuai dengan transaksi itu. Jadi bukan kelompok harta, beban yang kayak gitunya, bukan. Tapi nama akunnya, seperti itu. Karena bilang. Oh iya, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Sudah paham? Kak mau nanya, Boleh, gimana Kak? aturan debit kreditnya nanti diajarin kan? Diajarin. Sudah, itu aja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Proses pembuatan jurnal umum. Proses pembuatan jurnal umum itu, kalau di kampus, rata-rata tidak ada yang mengajarkan secara detail. Kebanyakan, mahasiswa hanya dikasih soal, berikut dengan contoh soal dan jawabannya. Disuruh menganalisis sendiri. Tapi kalau di sini kita akan bedah nih. Tata cara pembuatan jurnal umum. Yang pertama, kita harus kumpulkan data-data serta dokumen transaksinya. Karena jurnal umum itu dibuat berdasarkan dokumen transaksi, artinya kita harus punya dokumennya dulu. Kalau kita nggak punya dokumen transaksi, kita nggak akan bisa nyusun jurnal. Karena dasar dari penyusunan jurnal umum adalah dokumen. Nah, dokumen transaksi itu nanti bakalan diarsipkan sebagai apa? Sebagai misalkan dalam suatu laporan keuangan itu kan harus ada datanya, harus ada buktinya. Makanya di dalam organisasi faktur atau nota-nota yang sifatnya menggunakan keuangan organisasi itu kan nggak boleh hilang. Itu kan sebagai bukti. Nah, selain sebagai bukti, ya ini tadi digunakan sebagai dasar perhitungan jurnal umum nantinya. Kemudian yang kedua, urutkan transaksi sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi harus sistematis dari tanggal
muda sampai ke tanggal tertua. Harus sesuai urutannya dengan yang terjadi. Yang ketiga, analisis masing-masing transaksi. Kemudian, apakah yang mempengaruhi dari 5 akun? Baik harta, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Maksudnya di sini adalah kita akan menganalisis satu transaksi itu akan mempengaruhi akun apa aja. Kemudian akan mempengaruhi kelompok apa saja. Kita akan analisis di situ. Yang keempat, baru kita bisa bikin jurnal atau mencatat jurnal. Menyusun. Berarti artinya kalau kita sudah menganalisis, kita sudah mengetahui akun, kita sudah mengetahui posisinya di debit atau di kredit, baru kita bakalan bisa nyusun jurnalnya setiap transaksi. Yang terakhir, kita totalkan dari keseluruhan transaksi itu, antara debit sama kredit harus seimbang saldonya. Kalau di kredit totalnya 10 juta, di debit juga harus sama 10 juta. Nggak boleh beda. Kalau beda, itu kita nggak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kenapa? Karena itu tadi, syarat jurnal umum, debit dengan kredit harus seimbang saldonya. Tapi jangan salah, di jurnal umum, balance itu atau seimbang itu belum tentu benar. Tapi kalau benar udah pasti balance. Maksudnya, kategori benar dalam jurnal umum itu benar dari segi nama akun yang kita gunakan. Benar dari segi analisis transaksinya. Benar dari segi saldo normal akunnya. Saldo normal akun itu berarti posisi debit atau kreditnya itu harus benar. Itu kategori benar di jurnal umum. Tapi kalau baru balance saja, belum tentu benar isinya. Nah, ketika balance, kemudian kita udah senang nih. Tapi ternyata pada saat penyusunan laporan keuangan, di neraca lajur nggak balance. Ternyata ada kesalahan, baik itu di neraca saldo, misalkan, atau pada saat posting buku besar, atau pada saat jurnal umumnya, posting jurnal umumnya. Nah, itu bakalan kita bisa cari tahu kesalahan kita di mana pada saat membuat laporan keuangan, kalau kita memahami minimal jurnal umumnya dulu. Karena sisanya buku besar, neraca saldo, itu sisa mindah-mindahkan aja. Yang paling kuat analisisnya itu di jurnal umum. Nah, untuk analisis transaksi atau untuk saldo normal akun ini udah dihafalkan kemarin? Sudah? Udah. Nah, Coba saya mau tes dulu nih. Udah, Kak. Siap-siap ya. Saya mau tes dulu nih, salah 3 lah. Salah 3 dari teman-teman semua. Daniar, silakan deh. Tawa dulu, sok, boleh. Mic-nya. Maaf. Sok. Kalau dari yang saya pakai cara saya sendiri, boleh. saldo normal akun itu kan ada 5. Ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, yang saldo normal yang masuk debit itu harta sama beban. Sedangkan 3-nya itu saldo normalnya yang masuk kredit itu berarti sisanya hutang, modal, sama pendapatan. Oke. Berarti kalau misalkan, saya tanya ya, kalau misalkan beban bertambah itu berarti di sebelah mana? Beban bertambah berarti masuknya ke debit. Debit. Kalau ekuitas berkurang, sebelah mana? Ekuitas kan modal, berarti dia bertambahnya itu ke kredit. Kalau berkurang? Kalau berkurang berarti lawannya di debit. Oke, mantap. Terima kasih Daniel, lulus ya. Coba sekarang salah 2-nya. Salah 2 siapa ya? Salah 2. Tadi salah 1, sekarang salah 2. Sukarela, coba yang sukarela siapa? boleh Kak. Siapa, Cung? Muhammad Widianto, sebentar. Boleh, silakan. Disebutin satu-satu, Kak. Satu-satu, seperti Oh iya. tadi Daniel. Yang penting terserah Widianto gimana pemahamannya, yang terpenting jawabannya benar. Dari awal sampai dari harta sampai ke beban.
Silakan. Oh ya. Harta debitnya bertambah, kreditnya berkurang, terus saldo Ulang. normalnya. Harta, Kalau harta itu di sebelah debit bertambah, oke. di sebelah debit bertambah, kurang, saldo normalnya bertambah. Saldo Nah, normalnya sementara bertambah bertambah di, harta. oh gini. Harta ketika bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Seperti itu. Coba diulang. Oh iya, sorry. Harta ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Oke, betul. Lanjut. Utang ketika bertambah di kredit, saldo utang ketika bertambah di kredit, berkurangnya di debit, saldo normalnya di kredit. Oke, mantap. Lanjut. Modal atau ekuitas bertambahnya di debit, sementara saldo Ekuitas normalnya bertambah di sebelah. bertambah di sebelah kredit, Oke. berkurang di sebelah debit, Oke. saldo normalnya kredit. Oke, mantap. Lanjut. Terus pendapatan ya. Ya. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Pendapatan akan bertambah ketika di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, saldo normalnya kredit. Oke, satu lagi beban. Beban atau biaya, Hmm. harta bertambahnya di sebelah debit, sementara berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya di debit. Oke, mantap. Tepuk tangan. Siapa nih? Andris, silakan. Andris, raise hand. Andris mau maju. Hai. Siapa lagi? Pencet kayak. Saya Kak. Maya, Siap. Kak. Sok, boleh. Gaskeun. Silakan Maya. Baik, nama-nama akun ada 5. Yang pertama itu harta. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Oke, lanjut. Biaya bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Hebat. Siapa Tes. lagi? Yang mau coba, sok. Bebas. Zahro, betul. Mau. Mau Kak, mau. Sok, silakan. Ini ya Kak. Ya, boleh. Nama-nama akun itu kan ada 5 kelompok. Yang pertama, kalau ke atas berarti kan harta normalnya harta kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Terus ini harta mobilitas atau hutang itu kalau bertambah di kredit berkurang debit, saldo normal di kredit. Karena ke bawah ekuitas itu kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di debit. Ini benar nggak Kak? Betul. Pendapatan ini kalau bertambah itu di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Oke, lanjut. Yang terakhir ini adalah beban.
Jadi kalau beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal di debit. Terima kasih. 4 orang cukup? Atau ada yang belum hafal? Belum paham, Cung? Yang kesulitan hafalnya? Boleh bercerita. Ada nggak yang kesulitan ngafalnya, caranya gimana? Semuanya udah hafal? Coba, kalau semuanya sudah hafal, saya mau minta suaranya. Semuanya hafal? Kak. Udah, Kak. Yang Udah. sudah. Udah. Oke, keren, sip. Oke, kalau ada yang belum hafal, nanti boleh cerita ke saya ya. Gimana, di mana letak kesulitannya. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya nih di materi malam ini. Kesalahan yang sering terjadi. Nah, ketika kita mempelajari kesalahan yang sering terjadi, artinya kita harus menghindari kesalahan tersebut, ya. Kenapa kita mempelajari kesalahan? Karena untuk menghindari kesalahan yang sama itu diulangi di masa yang akan datang. Poin A, salah menganalisis transaksi. Artinya kalau kita salah menganalisis transaksi, di sini kita tidak mengetahui di sini kita tidak mengetahui transaksi yang terjadi itu transaksi apa? Penambahan kas, pengurangan kas, pembelian, penjualan, atau apa? Gitu. Nah, jangan sampai kita salah menganalisis transaksi. Menganalisis itu kalau bahasa sederhananya mah kita harus tahu transaksi yang terjadi itu transaksi apa. Yang kedua, belum memahami aturan debit kredit. Nah, ketika teman-teman ada yang belum memahami aturan debit kredit atau yang belum hafal tadi aturan debit kredit, jangan harap nanti bisa bikin jurnal. Karena pondasinya di sini. Akarnya tuh di sini. Akarnya tuh di sini ya. Tadi kan teman-teman udah hafal. Maka kesalahan ini tidak akan terjadi mudah-mudahan. Poin 3, poin C, pencatatan di jurnal umum tidak secara historis. Artinya tidak secara historis itu tidak sistematis. Artinya si transaksinya itu tidak disusun berdasarkan transaksi urut. Jadi nggak diurut, kita ngacak gitu. Bikin jurnalnya itu nggak boleh. Yang keempat, salah mencatat nomor akun dan jumlah angka yang harus dimasukkan dalam debit dan kredit. Salah mencatat nomor akun apakah bisa menjadi suatu kesalahan? Bisa, karena nanti kadang orang itu dalam menyusun laporan keuangan melihat nomor akunnya. Di laporan laba rugi, yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi itu nomor akun 4 dan 5. Artinya 4 dan 5 itu kelompok pendapatan sama kelompok beban. Pendapatan apabila lebih besar daripada beban nanti hasilnya laba. Nah, sekarang apabila kita tidak mengetahui nomor akun yang harus dimasukkan ke dalam ke dalam laporan laba rugi, berarti nanti itu akan terjadi kesalahan, salah saji gitu. Kemudian salah dalam memasukkan angka. Kadang kalau kita udah lihat lihat angka banyak nih ya, mata kita tuh suka sliwer. Kita mau nginput 9.989.000. Malah kita nyatet jadi 99998 gitu, atau nolnya kurang atau nolnya kelebihan. Itu sering terjadi. Kalau kitanya tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu. Gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mengetahui kesalahan yang sering terjadi ini, maka ya jangan sampai terulang oleh kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini untuk materinya. Sudah selesai materinya mah. Tinggal prakteknya. Tapi sebelum praktek ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya mau nanya. Boleh. Kalau rekening debit itu apakah selalu berkebalikan dengan rekening kredit? Iya, nggak. Bertambah dan mengurangi. Pasti seperti itu. Itu sudah aturan dari IFRS-nya. Seluruh dunia aturan debit kredit itu pasti sama. Kecuali di pencatatan warung ya. Kalau di warung mah yang terpenting kasnya ada, barangnya udah terjual, labanya ada.
Kalau di warung-warung, kayak ya warung tempat kita jajan lah, yang tidak memakai laporan keuangan. Itu hanya catatan aja biasanya. Tapi kalau aturan akuntansi berdasarkan PSAK, nomor 1 itu penerapannya seperti ini. Jadi, laporan keuangannya ada 5. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, kemudian arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Itu syarat kita bisa menyebutnya laporan keuangan itu ketika ada laporan itu. Tapi kalau kita hanya mencatat kas keluar, kas masuk, kas keluar, kas masuk, itu bukan laporan keuangan, tapi itu catatan harian saja. Itu untuk pengetahuan ya. Siapa ini? Dara? Dara mau bertanya? Oke, Ya, silakan. Untuk cash basis sama accrual basis bisa dipakai dua-dua. Maksudnya dalam sistem akuntansi ini. Kalau dalam sistem akuntansi sektor privat itu menggunakannya accrual basis. Kalau di sektor privat. Tapi kalau di akuntansi pemerintahan dua-duanya dipakai cash basis sama accrual basis. Seperti itu. Dara. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Kak. Boleh. Yang boleh minta penjelasan ulang yang cash basis sama accrual basis tadi gimana? Accrual basis dan cash basis tadi itu pertanyaannya apakah di sistem akuntansi ini dua-duanya dipelajari gitu. Jawabannya adalah bukan dipelajari tapi dipakai ya, tadi itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak. Kalau di akuntansi sektor privat, artinya kalau sektor privat itu perusahaan kayak PT, CV, itu tidak memakai cash basis tapi pakainya accrual basis. Accrual basis itu berarti seluruh transaksi diakui semua, baik itu yang menggunakan kas atau tidak. Tapi kalau di sektor pemerintahan, akuntansi pemerintahan itu dua-duanya dipakai secara langsung. Seperti itu. Gitu? Ya, Yang apa, Kak? Itu kan tadi kan yang proses jurnal umum yang pertama kan mengumpulkan data-data dokumen transaksi. Iya. Biasanya itu berupa apa aja sih, Kak, selain nota kayak gitu? Memo, Belum dikasih ya? Selain nota kontan, itu ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, ada cek, kemudian ada, kalau di perusahaan dagang ada faktur ya, faktur penjualan, faktur pembelian. Kemudian ada nota kredit, ada nota debit. Sebenarnya cuma nota kredit aja, cuman ketika kita posisinya sebagai pembeli, berarti jadi nota kredit apabila kita melakukan retur pembelian. Kemudian selain itu ada voucher kas kecil. Jadi dokumen-dokumen transaksi itu disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Kalau di Alfamart, itu kita sering nyebutnya apa coba? Struk pembayaran nggak sih, Struk Kak? ya. Nah, ada yang bilang struk. Tapi sebenarnya itu nota ya, nota kontan sebenarnya. Cuman karena kecil, lebih familiar struk. Kalau struk kayak nama penyakit ya, struk pembayaran. Nah, kalau di akuntansi namanya nota gitu. Itu macam-macam dokumen transaksi. Lalu Kak tambah lagi satu untuk misal sebuah perusahaan nih pertama bulan pertama itu belinya bahan baku, nah terus kedua beli bahan baku lagi, terus bulan ketiga tanggal ini beli lagi. Nah itu kan ngumpulinnya tadi kan sesuai tanggal. Itu berarti kita sebagai akuntan itu ngumpulinnya itu gimana, Kak? Jadi maksudnya mengumpulkan itu kita susun tuh dokumen-dokumen transaksi. Misalkan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Kita harus susun sebulan-sebulan. Terus setelah sebulan itu kita susun lagi per tanggal termuda sampai ke tertua. Tanggal 1, 2, 3 sampai akhir bulan itu disusun, baru kita susun jurnalnya. Seperti itu. Kalau susun jurnal per bulan. Meskipun nanti laporan keuangannya misalkan mau per triwulan, per semester, atau per tahun. Tapi kalau susun jurnal harus per bulan. Karena kan per tanggal kalau susun jurnalnya. Nggak bisa bikin jurnal per bulan. Maksudnya per bulan tuh 1 bulan disatukan jurnalnya. Hanya 1, nggak bisa. Jadi yang namanya jurnal harus sesuai dengan tanggal transaksinya. Seperti itu maksud dari
mengumpulkan dokumen transaksi dan menyusunnya secara sistematis. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Tapi kalau jurnal penyesuaian itu juga per bulan atau per periode, Kak? Kalau jurnal penyesuaian kan per periode. Setelah kita berarti menyusun jurnal, tergantung kita mau menyusun jurnalnya triwulan, semester, atau tahun. Artinya jurnal itu kan catatan harian kalau jurnal itu. Setiap hari kita buat kalau jurnal itu. Artinya kita akan menyusun jurnal penyesuaian itu setiap akhir periode. Mau itu per bulan ataupun per triwulan. Yang penting jurnalnya dulu, jurnal hariannya ada. Itu. Kalau jurnal penyesuaian itu sesuai dengan kebutuhan. Mau setiap berapa bulan. Nah, artinya kalau sudah ada jurnal penyesuaian, berarti di situ kan kita akan menyusun laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian itu. Ada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Seperti itu. Berarti kalau misal jurnal bertransaksinya kan misal dihitungnya itu dalam 1 tahun, Kak. Laporan keuangan berarti dalam 1 tahun. Berarti kan berbulan-bulan nih. Berarti dalam jurnal umumnya itu berarti nanti misal 1 jurnal umum itu untuk selama 12 bulan gitu. Iya, seperti itu. Jadi nanti bakalan banyak lembarannya. Biasanya kan kalau cuma 1 bulan hanya 1 lembar aja jurnal umumnya tuh, 1 sheet lah misalkan. Tapi kalau kita mau 1 tahun, artinya jurnal umumnya bakalan banyak berlembar-lembar. Nah, kalau mau kita menyusun laporan keuangan setahun, jurnal umumnya diberesin dulu setahun, baru kita susun laporan keuangan. Bukan berarti setahun itu, misalkan bulan Januari susun laporan keuangannya, terus nanti saldonya dijumlah-jumlahkan, bukan kayak gitu. Tapi yang namanya di akuntansi itu kita menganut sistem saldo awal, saldo akhir. Ya. Ketika ada saldo awal di bulan Januari akhir, saldo akhir di bulan Januari, itu akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Contoh, kas saldo akhir di bulan Januari 10 juta. Ketika kita akan menyusun laporan keuangan yang bulan Februari, berarti kas yang 10 juta dari Januari itu menjadi saldo awal nantinya di bulan Februari. Lalu kita jumlahkan dengan transaksi-transaksi yang ada di mutasi debit, mutasi kreditnya itu di buku besar perhitungannya. Seperti itu ya. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sebelum kita praktek jurnal umum, ada yang ditanyain dulu? Cung. Wow. Kalau tidak ada, kita praktek ya. Siap buat praktek jurnal umum. Tolong diperhatikan, karena ini ada trik khususnya buat mengerjakan jurnal umum tuh. Share screen. Oke. Nah ya. Belum dibuka, bentar. Perasaan tadi udah buka deh. Excel-nya belum saya buka. Analisis transaksi. Kita lanjut. Udah kelihatan seperti ini soalnya? Soal sama Excel-nya? Sudah, Kak. Oke. Tolong diperhatikan. Malam ini saya akan sampaikan mengenai tahapan pembuatan jurnal umum. Untuk yang pemula. Kalau udah yang pro mah nggak perlu pakai tahapan, langsung ketika lihat soal, sat udah tahu jurnalnya apa, akunnya apa, posisinya di mana debit kreditnya. Kalau udah yang pro seperti itu. Tapi kalau untuk yang pemula saya ajarin seperti ini. Tahapan ya. Pembuatan jurnal umum untuk pemula. 1. Analisis. Analisis transaksi atau analisis jenis transaksi. Analisis jenis transaksi. 2. Tentukan nama akun yang terlibat. 3. Tentukan kelompok akun.
Tentukan kelompok akun itu dari akun yang terlibat. Nggak usah ditulis ya. Tentukan kelompok akun aja. 4. Tentukan posisi debit dan kredit. 5. Susun jurnal. Oke. 5 tahapan ini adalah tahapan yang sering saya ajarkan ke teman-teman pemula di akuntansi. Artinya, ketika teman-teman sudah bisa mengaplikasikan 5 tahapan ini, mau gimana pun nanti nemuin soal, itu bakalan tahu jurnalnya apa, posisinya di debit atau di kredit. Itu pasti tahu. Sekarang kita praktekkan dulu, saya kasih contoh satu dulu ya. Untuk tanggal, ini belum ke format tabel seperti ini. Tapi nggak apa-apa, langsung aja dibuatin tabelnya. Jurnal umum. Ini nama perusahaannya adalah P Omega. P Omega. Jurnal umum. Periode Maret 2021. Kita bikin tabelnya dulu ya. Tanggal. Kemudian nama akun. Debit. Kredit. Ini cukup ya. Oke. Nah, ini belum. Ini tata cara pembuatan tabel buat jurnal umum. Estetik ya. Oke. Yang pertama, kita akan menjawab soal di sini. Transaksi pertama itu kan ada Tuan Haryanto menyerahkan bla bla bla. Tapi sebelum kita ke transaksi itu, kita harus mengetahui dulu narasi utamanya atau narasi yang paling pertama di soal itu harus kita baca. Meskipun kelihatannya tidak berarti, tapi ini tuh informasi yang sangat penting. Nah, di sini Tuan Haryanto mendirikan perusahaan dengan nama P Omega yang bergerak di bidang angkutan. Ini nggak kelihatan. Yang bergerak di bidang angkutan pada bulan Maret 2021. Jadi, di kalimat ini kita mendapatkan informasi Tuan Haryanto pemiliknya. Perusahaannya namanya P Omega. Bergeraknya di bidang angkutan. Angkutan, namanya P Omega, pemiliknya Tuan Haryanto. 3 informasi sudah kita dapatkan. Kemudian yang keempatnya adalah kita akan mencatat periode bulan Maret 2021. Nah, itu informasi. Kemudian, setelah kita mengetahui perusahaannya apa, bergeraknya di bidang apa, pemiliknya siapa, kemudian periode yang akan kita susunnya periode kapan, kita akan mencatat jurnal. Yang pertama, transaksi tanggal 1 Maret 2021, Tuan Haryanto menyerahkan A. Uang tunai sebesar 10 juta, B. Perlengkapan kantor 1.500.000. Kita akan menerapkan 5 tahapan ini. Jawaban dari analisis transaksi di sini, ya, perlu diketahui bahwa ketika kita akan menyusun transaksi, berarti kita memposisikan diri sebagai pihak perusahaan, bukan pihak pemilik. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang perusahaan.
Kalau di sini perusahaannya P Omega atau Tuan Haryanto? Omega. P Omega. P Omega, P Omega. Oke, mantap banget, semangat banget. Sip. Berarti kita akan mempunyai sudut pandang menjadi P Omega, sudut pandangnya. Posisikan diri kita sebagai P Omega. Berarti ketika Tuan Haryanto menyerahkan, kalau bagi P Omega itu menerima atau mengeluarkan? Menerima. Maka analisis transaksi, analisis jenis transaksinya di sini adalah menerima. Menerima modal dari pemilik. Itu jawabannya. Analisis jenis transaksi. Yang kedua, tentukan nama akun yang terlibat. Maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui nama-nama akun apa aja yang terlibat di transaksi ini. Yang pertama yang terlibatnya di sini yang terlihat langsung oleh mata adalah uang ya. Uang tunai. Berarti uang tunai itu adalah kas dalam akuntansi. Oke, mantap. Selanjutnya, ada perlengkapan kantor. Nah, yang terlihat oleh mata baru dua. Kas sama perlengkapan kantor. Kita harus tanya ke diri sendiri. Ini udah lengkap belum ya? Ada Nomor modal. Belum, nama Kak. akunnya? Belum. Belum. Modal. Belum udah. Belum. Udah belum? Belum, Kak. Nah, Belum sih. sebagai modal. Berarti kalau belum, kita harus cari. Harus cari mana yang belumnya. Nah, cara mencarinya, karena kita, anggaplah kita belum tahu itu modal. Cara mencarinya adalah, kita harus tanyain dulu ke jenis transaksi. Ini jenis transaksinya menerima modal dari pemilik. Berarti, oh ada modal pasti. Karena kan menerima modal. Maka, akun yang ketiganya adalah modal. Modal. Boleh ditulis modal awal, kayak pakai tanda kurung gini. Boleh, nggak usah. Yang terpenting modal aja ya. Nah, yang ketiga, kita tentukan kelompok akun. Berarti kalau tentukan kelompok akun, dari kas, perlengkapan, sama modal, itu kita harus tahu masuk ke kelompok mana. Kas, masuk ke kelompok apa? Harta. Harta, betul. Untuk yang belum tahu klasifikasi akun, saya lupa lagi. Teman-teman udah dapat klasifikasi akun dari saya belum? Belum. Belum. Oke, malam ini saya kasih ya. Untuk Belum, Kak. daftar akunnya. Kas, termasuk harta. Perlengkapan termasuk apa? Harta. Harta, betul. Harta. Oke, mantap, gas. Modal termasuk apa? Modal. Modal termasuk modal atau ekuitas, sama ekuitas. Sudah terjawab? 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Sekarang. Kas. Debit. Belum, saya belum nanya. Kas. Kas itu adalah kelompok harta. Ya. Iya. Ketika kas di sini disetor dari Tuan Haryanto, berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, sip. Sampai situ dulu. Kas bertambah. Karena kas itu merupakan kelompok harta, berarti kas bertambah di sebelah mana? Debit. Harta. Alasannya apa? Kenapa bertambah sebelah debit? Karena Aturan 5. Karena sesuai saldo normal akun. Haryanto menyerahkan uang kepada P Omega. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika ada akun, kemudian ada kelompoknya, ketika saya tanya bolak-balik pun bakal mudeng, bakal nyambung. Nah, saya tanya sekali lagi sekarang. Ini udah ya, debit ya, ketahuan ya. Kasnya bertambah sebelah debit. Sekarang, perlengkapan. Perlengkapan masuk kelompok harta. Ya. Nah, perlengkapan itu ketika ada setoran dari pemilik ke perusahaan, berarti bagi perusahaan itu bertambah. Maka perlengkapan bertambah di sebelah mana? Debit. Alasannya apa? Karena masuk di akun harta. Betul, sip. Debit lagi.
Satu lagi, modal. Modal itu termasuk ekuitas, modal itu. Dan ketika modal kita menerima ya, di awal periode kita menerima dari pemilik, artinya modalnya bertambah. Kalau modal bertambah harus di mana? Kredit. Bunga kredit. Nggak ada yang jawab debit. Enggak, Kak. Yakin kredit? Yakin. Berapa? Berapa persen? 100%. Yakin banget 100%? Yakin? Ya, yakin. Coba Iya. saya tanya. Ajeng. Kaget kan? Harta bertambah di mana? Debit. Debit. Oke, tadi modalnya bertambah atau berkurang? Teteh Ajeng. Bertambah. Ajeng, saya nanya Ajeng. Oh. Bertambah. Saya nanya Ajeng. Modalnya bertambah berkurang? Bertambah, Kak. Bertambah. Oke, mantap. Berarti masih memperhatikan ya. Terima kasih. Nah, modal tadi karena kan bertambah, berarti kalau modal bertambah posisinya di sebelah mana, Teh Ajeng? Modal bertambah di sebelah debit atau kredit? Kredit. Oke, terima kasih Teh Ajeng. Betul, 100 ya. Nah, sekarang modal adalah ekuitas, berarti ketika modal masuk ke kelompok ekuitas dan ekuitasnya atau modalnya itu bertambah, berarti di sebelah kredit. Kredit. Berarti kalau udah seperti ini, kita langsung susun jurnalnya, susun jurnal. Kita susun. Tahun dulu yang kita catat. Catat 2021. Bulannya bulan Maret. Tanggalnya tanggal 1. Sip. Berarti ini dibacanya adalah 1 Maret 2021. Walaupun nulisnya kebalik kayak gini, ya emang kayak gini harus nulisnya. Biar enak. Nah, kayak gini. Atau tengah-tengah deh. Nah, ini juga sama. Di tengah-tengah biar lucu. Berarti ini dibacanya adalah 1 Maret 2021. Kita susun jurnal. Yang disusun itu bukan ininya. Tapi nama akunnya. Tadi sesuai dengan pertanyaan siapa ya? Tadi teh lupa lagi. Siapa yang dari UI teh tadi teh? Nabila. Karena Nabila. Yang disusun di sini adalah nama akunnya. Berarti kas. Kemudian perlengkapan kantor. Di kreditnya modal. M-nya kurang. Modal. Ini debit kredit harus berbeda ya posisinya. Debit itu lebih ke garis, nempel. Nggak nempel juga sih, cuman mendekati garis. Kalau kredit lebih menjorok ke sebelah kanan. Seperti itu ya. Sok, ada yang bertanyain dulu, Kak? Mudah kan bikin jurnal umum? Ya, mudah, Kak. Ibu Erliani ketawa. Mudah ya? Siapa yang mau coba? Langsung kita tembak aja lah. Siapa yang mau coba? Dara, boleh? Ya. Mau nyoba? Ya. Sok, silakan. Kita hapus dulu untuk ini ya. Ini perlu nggak? Atau hapus aja? Boleh dihapus, boleh. Yang Biar lain? ingat. Oh. Atau saya simpan sebelah sini ya. Nanti saya kirimin biar buat ini buat apa? Buat ingatan. Ini tanggal 1. Ingatan. Sok sekarang dijawab. Tanggal 10. Tanggal 10. Jenis transaksinya apa? Jenis transaksinya pembelian perlengkapan. Perlengkapan? Peralatan. Itu jadi nulisnya salah. Pembelian peralatan. Secara cash atau tunai. Ya. Betul.
Nomor 2, tentukan nama akun yang terlibat. Cash Ada apa di aja? harta Cash di harta. dan peralatan di harta. Apa dulu nih? Cash dulu atau peralatan dulu? Cash. Cash dulu boleh. Yang penting nanti jurnalnya bener ya. Cash dulu boleh. Terus Peralatan. peralatan kantor. Tentukan kelompok akunnya. Kelompok harta dan harta. Harta sama harta. Harta. Betul. Harta enggak sama tahta? Enggak. Sok. Tentukan posisi debit kreditnya. Kredit dan debit. Yang mana yang dikredit? Yang kas di kredit karena berkurang. Kas, betul. Kemudian peralatannya? Di debit karena bertambah. Debit karena bertambah. Susun jurnalnya. Sini ya, tanggal 10. Kas dulu atau peralatan dulu kita nyatetnya di sini? Kas, peralatan. Peralatan. Kenapa peralatan dulu? Karena debit. Karena debit. Jadi debit itu harus selalu di awal. Atas. Di atas. Di atas. Nggak selalu di atas karena jurnal itu ada jurnal khusus nanti. Ada kiri, ada kanan. Kalau jurnal khusus sistemnya kiri kanan. Kalau jurnal umum sistemnya atas bawah. Peralatan kantor. Iya. Di kreditnya kas. Tadi lupa nominalnya guys. Nominalnya lupa belum ditulis, baru jurnalnya aja. Nah, kita tulis dulu nih yang nomor 1. Lupa, mohon maaf. Kasnya tadi yang kita terima T adalah 10 juta. Kemudian perlengkapan kantornya T 1.500.000. Nah, di sini kita harus totalkan. Pakai rumus ya, sum. Ini harus pakai rupiah dulu biar lucu. Kegedean. Lucu kan kalau udah pakai rupiah, gitu ya. Kemudian peralatan kantornya tadi berapa, Dara? 2 juta. 2 juta. Kemudian di kreditnya juga sama atau beda? Sama 2 juta. Sama. Oke, mantap. Siapa lagi yang mau coba? Terima kasih, Dara. Mbak mau tanya boleh? Boleh. Yang di atas yang nomor 1 itu, yang tanggal 1, berarti 11.500.000 itu jadi ekuitasnya semua? Total ekuitas. Ya, itu aja. Oke, sip. Sama-sama. Ada lagi yang mau coba? Saya mau nanya. Namanya atuh saya siapa? Mana? Sok boleh on cam, silakan. Mana yang mau teh? Saya Daniar. Oh, sok boleh. Daniar. Silakan. Transaksi tanggal 12. Ya. Ini saya pindahin dulu ya. Terus ini buat catatan teman-teman. Ini transaksi tanggal 10. Analisisnya. Kemudian jawab lagi. Tanggal 12. Silakan. Ini kan diterima uang sebesar 1.250.000 sebagai hasil mengangkut sejumlah barang. Berarti akunnya terdiri dari kas dan pendapatan. Nggak boleh langsung ditembak, harus analisis dulu. Analisis jenis transaksinya apa? Jenis transaksinya? Jenis transaksi ya? Jenis transaksinya. Oh, ini. Apa? Apa ya? Penerimaan hasil jasa. Penerimaan? Jasa. Hasil jasa, boleh. Nama akun yang terlibatnya apa aja? Itu kas dengan pendapatan. Kas dengan pendapatan. Saya belum menyatakan benar atau salahnya ya. Pendapatan.
Apalagi? 2 aja. 2 aja. Oke. Kas sama pendapatan. Diterima uang sebesar 1.250.000 sebagai hasil mengangkut jumlah barang. Berarti ini transaksinya tunai atau tidak? Tunai atau kredit? Tunai. 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 Berarti di sini kita kasih tanda ya. Tunai. Kas sama pendapatan. Tentukan kelompok akunnya sekarang. Kas itu harta. Harta. Pendapatan. Pendapatan? Ya, pendapatan. Kalau pendapatan apa? Pendapatan. Apa ya? Oke. Iya benar pendapatan. Saya cuma Oh, iya. coba aja masih fokus atau enggak. Terus, tentukan posisi debit kreditnya. Ini kas pada pendapatan. Kas Kasnya pada bertambah, pendapatan. pendapatannya Berarti kasnya bertambah di atau berkurang? debit. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah debit. Tuh, lanjut. Apa lagi? Pendapatan bertambah di kredit posisi. Kredit. Oke, mantap. Susun jurnalnya. Susun jurnal nanti saya jelasin ya. Tanggal 12. Ini kas dulu atau pendapatan dulu? Kas dulu. Kas dulu. Pendapatannya di bawah. Di bawah. Oke. Nominalnya berapa? Kasnya sebesar 1.250.000. 1.250.000. Kalau di pendapatannya? 1.250.000. Oke, mantap. Terima kasih, Daniar. Jawabannya benar ya. Saya jelasin dulu nih ke teman-teman. Analisis jenis transaksi di sini. Untuk transaksi tanggal 12, di sini kan diterima uang. Berarti clue-nya adalah diterima uang. Menerima uang. Berarti kita punya uang. Dari hasil apa? Hasil mengangkut sejumlah barang. Karena P Omega itu adalah jasanya jasa angkutan, bergerak di bidang jasa angkutan, artinya ketika P Omega melaksanakan pengangkutan barang, itu merupakan pendapatan. Jasa boleh, mau pendapatan usaha boleh, mau pendapatan jasa boleh, mau pendapatan aja boleh. Untuk nama akunnya. Yang terpenting, nggak boleh ketukar nanti sama pendapatan bunga, sama pendapatan lain-lain, itu nggak boleh ketukar. Kalau pendapatan aja, pendapatan usaha, atau pendapatan jasa itu boleh. Masih sama-sama aja. Kemudian, di sini kasnya, karena ada penambahan dari hasil pelayanan jasa, artinya kas kita bertambah, ada kas masuk senilai 1.250.000. Maka kas bertambah di sebelah debit. Alasannya adalah karena kas itu adalah kelompok harta. Kelompok harta ketika bertambah di sebelah debit berarti anggotanya semuanya ketika bertambah ikutan juga gitu. Makanya perlu pemahaman di klasifikasi akun itu. Kita harus tahu kelompoknya, kelompok siapa aja. Kalau kita misalkan ya, kita itu dibagi kelompok sama dosen. Tapi kita nggak tahu kelompok mana. Kita bingung nggak? Mau kelompok ini mah bukan kelompok saya gitu. Terus mau ke kelompok B misalkan, kamu bukan kelompok saya. Jadi nggak pada mengakui kita itu kelompok mana. Nah kalau kita tahu kelompoknya itu kelompok apa, maka kita akan kemanapun si kelompok itu pergi, mau bertambah atau berkurang, pasti tahu rumahnya kemana. Ke debit atau ke kreditnya. Seperti itu. Bisa ya analoginya ya? Paham? Paham, Kak. Oke. Dari ketiga contoh soal ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kalau Boleh, dikerjain semua terlalu ngebut. Cung, yang mau bertanya? Siapa? Yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Widianto silakan. Oh, tadi yang soal tanggal transaksi terakhir, tanggal berapa? 13 ya? Iya. 12. Iya. Tanggal 12 itu apa modal gak dimasukin ya sebagai akun? Tanggal mana? Tanggal 12. Modal 12? terlibat gak? Ya. Tanggal 12, oke. Udah pertanyaannya itu aja?
Ada lagi sih Kak, cuman nggak apa-apa, tambah satu Nggak lagi. apa-apa, sok sekalian. Oh ya, Pak, jurnal umum ini teh bisa nominalnya bisa dijadiin ribuan gitu, bukan jutaan, tapi ribuan. Oke, Dihilangkan 3 digit nol dari belakang gitu. oke. Udah 2 aja? Ada lagi? Udah. Udah, oke. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, tadi Widianto bertanya, apakah di tanggal 12 itu ada penambahan modal? Kenapa modal nggak dimasukin di sini? Kata Widianto. Jawabannya adalah, kita harus mengetahui konteks transaksi. Dalam akuntansi, kita kan menganut sistem double entry bookkeeping. Artinya double entry bookkeeping itu pencatatan 2 akun minimal. Kalau lebih boleh. Tapi kalau cuma 1 akun itu nggak boleh. Harus debit dan kredit itu harus diisi. Dan nominalnya sama. Nah, di sini kenapa tidak ada modal? Karena alasannya adalah ketika kita menerima uang dari hasil jasa, itu bukan modal yang bertambah, tapi pendapatan. Kenapa? Karena posnya udah berbeda di sini. Kalau tadi kita menerimanya dari setoran. Setoran siapa? Setoran dari pemilik ke kantor, ke PO Mega. Itu baru diakui sebagai modal. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan usaha, operasional, kemudian sehingga kita mendapatkan uang dari hasil operasional tersebut, maka yang wajib diakuinya adalah kas dan pendapatan. Seperti itu. Widianto dan teman-teman yang lainnya. Bisa? Bisa membedakan? Bisa, Kak. Jadi bedanya usaha sama pilih aja. Bukan pilih aja, tapi kita harus paham transaksi. Harus paham transaksinya. Konteksnya. Seluruh transaksi yang kegiatannya menghasilkan uang dari hasil operasional. Berarti kalau operasional itu kan di sini operasionalnya angkutan. Berarti itu harus pakai akun pendapatan. Kalau misalkan Widianto punya usaha apa ya? Sewa rental mobil. Berarti ketika Widianto menyewakan mobil kepada orang lain, itu masuknya adalah pendapatan, bukan penambahan modal. Nanti hubungannya kas tersebut atau pendapatan tersebut itu akan ada penambahan modal, akan ada hubungannya dengan modal ketika sudah menjadi laporan keuangan. Nanti si pendapatan itu dihitung. Pendapatan dikurangi beban, ketika pendapatannya lebih besar kan itu jadi laba. Maka laba itulah yang akan menambah modal di laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas. Jadi modal itu cukup diakui pada saat adanya modal awal dari pemilik atau adanya setoran modal tambahan. Kalau dari kegiatan usaha itu tidak diakui sebagai modal, tapi pendapatan dulu diakuinya. Nanti akan berpengaruh terhadap modal itu ketika sudah masuk ke laporan keuangan. Akan menambah nominal modal laba itu. Seperti itu, Widianto. Ya. Kalau masih pusing nggak apa-apa, karena itu bahasanya ke laporan keuangan. Yang terpenting, kalau tadi hubungannya dengan kenapa ini tidak dimasukin modalnya, karena ini bukan transaksi penambahan modal, atau bukan transaksi setoran modal, melainkan transaksi kegiatan usaha utama dalam bidang angkutan, berarti itu menghasilkan nominal uang, dan sehingga uang tersebut diakui sebagai pendapatan. Seperti itu. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa sekarang saya lanjut pertanyaan kedua dari Widianto. Apakah 0, 0 di belakang ini bisa dihilangkan? Bisa. Asalkan di sini harus pakai keterangan. Misalkan dalam ribuan rupiah. Berarti kalau dalam ribuan rupiah, artinya 3 nolnya hilang. Ketika di sini, kalau kita mau nyatat 10 juta, berarti 10.000. Karena nolnya sudah diwakilin di sini. 3. Seperti itu. Jadi bisa ya. Yang terpenting pada saat perhitungan, itu nggak keliru. Seperti itu. Dua-duanya formal, Kak. Ribuan sama jutaan gitu, formal dua-duanya. Formal. Oh ya. Bisa aja. Yang penting itu pada saat perhitungan nggak boleh keliru. Itu aja syaratnya. Ya.
Ada lagi? Ada Kak. Boleh, silakan. Pertanyaan aku mirip sama pertanyaan Widianto tadi. Gimana? Kalau aku pernah belajar ada yang namanya akun real dan akun nominal. Kalau akun real itu kan ada harta, utang, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal cuma pendapatan dan beban. Nah, dalam pencatatan transaksi itu tuh biasanya yang pernah aku belajar, akun nominal ini masuk ke dalam modal gitu. Misalnya pendapatan ataupun beban itu masuknya ke modal. Kayak yang Widianto bilang tadi. Tapi kenapa di kuliah aku pun sekarang memang dipisah-pisahin, nggak dijadiin satu, nggak dicatat berdasarkan akunnya, berdasarkan akun real sama nominal, tapi memang kayak harta, utang, modal, pendapatan, beban gitu. Jadi gini, akun real dengan akun nominal itu adalah ketuanya lah. Ada dua kelompok, akun real sama akun nominal. Akun real kelompoknya anggotanya ada 3. Aktiva, kewajiban, sama ekuitas. Kemudian akun nominal itu yang sifatnya adalah sementara atau temporary. Sementara itu maksudnya tadi ada pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban itu akan ditutup di jurnal penutup. Nah, kenapa di kampus tidak ada akun real sama akun nominal? Itu mah untuk pengetahuan kita aja. Tapi kalau di klasifikasi akun, nggak akan ada judul akun real, akun nominal. Tapi yang dicatat adalah harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Seperti itu. Ya. Akun real sama akun nominal itu untuk pengetahuan kita aja. Ibaratnya, perbedaan antara universitas sama politeknik, misalkan kayak gitu. Ada kelompok-kelompoknya, ada anggota-anggotanya. Jadi ada kelompok di dalam kelompok. Gitu. Paham? Paham. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah cukup? Bisa dipahami? Coba. Bisa dipahami? Ini teh benar-benar. Kalau udah benar-benar bisa dipahami, saya mau tutup. Berarti Coba tuh bersuara, gitu aja, Cing. Kak. Coba bersuara. Terus sisanya dijadiin latihan di rumah, Kak? Atau Latihan gimana? di rumah atuh. Nggak boleh tanpa latihan. Kalau tanpa latihan sama aja. Kita belajar tapi nggak mau praktek gitu. Sok. Ada yang bertanya dulu nggak sebelum dikasih latihan ini? Cuman tinggal berapa transaksi lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 transaksi ini harus dibikin analisisnya kayak gini. Aku mau tanya boleh, Kak? Boleh. Yang tanggal 19 boleh? Boleh, silakan. Nah, itu kan dibayar gedung ya? Ngelag itu bayar deh. sewa gedung. Di sini sewa dibayar sebesar bayar sewa gedung 400. Di sini ada akunnya. Ini tidak ada keterangan sewa apa, tapi yang terpenting adalah sewa dibayar untuk 1 tahun. Nah, di sini itu untuk apa? Untuk pemahaman antara sewa dibayar di muka dengan beban sewa. Nah, ini masuknya nanti sewa dibayar di muka ya. Bocoran dari saya untuk tanggal 19, akunnya adalah sewa dibayar di muka dengan nggak tahu apa. Silakan dianalisis. Ya. Ada lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk nomor 23, ketika kita mengantar barang itu udah diakuin transaksi belum ya, Kak? Karena kita basisnya akrual, berarti sudah diakui. Apalagi ini sudah menerima pembayaran. Jadi kalau baca soal harus sampai tamat, jangan setengah-setengah. Ini tuh sudah termasuk transaksi karena sudah menerima pembayaran dari ini tuh dari total ya. Sebentar, ini kok kepotong soalnya. Oh, ini nih. Nah, dari jumlah pembayaran 1.300.000. Jadi artinya ini tuh sudah diakui sebagai
transaksi. Oh, gitu. Baik. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Cung, Nindi, Saya Raisen? mau bertanya untuk yang Boleh. masih di nomor 1, Ya. itu kan tadi kas ya, kas perlengkapan kantor sama modal gitu ya. Kenapa enggak kas, terus modal, terus lagi di tempat yang baru lagi gitu kan, dilengkapin perlengkapan kantor, lalu kas. Gitu, karena biasanya waktu sekolah tuh aku sempat kayak gitu sih, seingat aku tuh perlengkapan kantor, lalu kas gitu. Oke, betul. Terima kasih, Kak. Saya kasih ya gambarannya. Pertanyaan ini itu, kenapa? Kenapa tidak kas, kemudian modal gitu ya? Ya, betul. Kas, modal. Kemudian gini lagi, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sama modal. Kenapa nggak kayak gini? Sama kas. Sama kas? Bukan ya? Bukan dong. Karena ini tuh kan setoran. Kalau kayak gini masih boleh kalau kayak gini. Tapi kalau sama kas itu enggak. Karena ini perlengkapan kantornya bukan hasil beli, tapi langsung disetorkan dari pemilik ke perusahaan. Begitu. Jadi kalau kayak gini boleh nih. Kalau kayak gini boleh. Cuman untuk mengefektifkan di sini kan gini ya. Kasnya 10 juta. Kemudian modalnya 10 juta kalau kayak gini. Terus perlengkapan kantornya 1.500.000. Salah. Di sini. 1.500.000. Kemudian modalnya lagi 1.500.000. Nah, kalau kayak gini boleh. Karena ini artinya adalah ada setoran kas untuk modal dan setoran perlengkapan kantor untuk modal. Bukan kas ya. Kalau kas itu artinya ada pembelian perlengkapan. Nah, boleh seperti ini, modalnya disatuin. Jadi 10 juta sama 1.500.000 disatukan jadi 11.500.000. Ini pun sama. Kalau dihilangkan ya salah satu, berarti modalnya seperti ini. Ini harus ditotalkan. Nih, saya kasih analogi. Kalau kayak gini kan totalnya di sini sum ya. Sum. Ini juga sama. Ini kan sama ya. 11.500.000. Karena kita menganut sistem efektivitas, untuk modal yang sama-sama di kredit ini bisa disatukan. Jadi di sini tetap 11.500.000 dan di sininya yang ditotalkan. Seperti itu. Jadi bisa dua bentuk. Tapi kalau untuk yang tadi ditanyakan, di sininya kas itu tidak. Jawabannya kenapa? Karena kas itu, ketika ada kas di kredit, artinya ada pembelian untuk perlengkapan kantor. Seperti itu ya. Tadi siapa yang bertanya tuh? Nindi? Ya, baik. Oke, jelas? Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kak, saya mau tanya. Boleh. Kan tadi ini ya, dalam pencatatannya itu minimal harus ada 2 akun debit kreditnya harus diisi. Berarti kan pas di pentotalan akhir antara debit sama kredit nominalnya harus sama kan. Terus kalau kita mau nentuin itu untung atau enggaknya itu di mana, Kak? Kita akan menentukan untung atau tidak. Bukan menentukan, kita akan mengetahui lebih tepatnya. Untung atau tidak itu ketika kita sudah sampai di laporan keuangan, laporan laba rugi. Kalau kita masih di jurnal umum, kita belum tahu untung ruginya. Gitu. Seperti itu nih. Oke, makasih Kak. Oke, jadi laporan keuangan itu satu kan, laporan laba rugi. Di situ kita akan mengetahui berapa nominal rugi atau nominal laba di setiap periode akuntansi. Kalau di laporan perubahan ekuitas, kita akan mengetahui modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi, dikurangi dividen, itu menghasilkan modal akhirnya berapa. Kemudian, neraca. Kalau neraca itu kita akan mengetahui tingkat kesehatan perusahaan. Itu ada analisis laporan keuangan untuk neraca. Kemudian kalau di arus kas, kita akan mengetahui arus kas kita dapat dari mana, keluar kemana aja. Kalau CALK atau catatan atas laporan keuangan, kita akan mengetahui catatan-catatan atas 4 laporan keuangan tersebut
atau catatan tambahannya. Itu untuk CALK. Jadi 5 laporan keuangan itulah yang akan memberikan semua informasi yang kita butuhkan. Kalau masih berbentuk jurnal itu belum bisa kita simpulkan karena belum selesai siklus akuntansinya. Seperti itu nih. Dan yang lainnya. Ada lagi, Cung? Apa lagi? Ini kalau misalnya kita mau ngisi nama akun itu, kita tentuin terus ya, kayak nomor 1 sampai 5 itu. Tentukan nama akun yang terlibat, tentukan kelompok akun sebelum ngisi jurnal umum, harus kayak gitu terus. Jawabannya adalah tidak. Tidak selamanya kita pakai analisis ini. Ini maksudnya untuk ditulis ya. Untuk ditulis itu adalah untuk pemula. Artinya untuk pemula itu yang membutuhkan step by step-nya harus jelas. Kalau kita udah pro, udah paham, langsung aja tembak nama-nama akunnya berikut dengan jurnalnya. Langsung susun kayak gini aja. Langsung susun kayak gini. Kalau kita udah pro. Tapi kalau masih pemula, karena kita pembelajarannya dari dasar, saya kasih tahapan ini. Di kampus nggak ada diajarin. Nah, kelima tahapan ini saya ajarkan untuk teman-teman yang pemula. Karena kalau langsung dikasih jurnal 1, jurnalnya adalah ini. Itu nggak akan paham. Ini dari mana sumbernya? Bakalan bertanya-tanya. Seperti itu ya. Kamu nanya dong yang nomor 13, yang tanggal 13. Boleh, gimana tanggal 13? Itu kan dibayar untuk bensin ya? Ya. Itu masuk akunnya perlengkapan atau peralatan ya, Kak? Di sini masuknya untuk kok nggak jelas ya? Daftar akunnya hilang sebagian. Ini masuknya beban lain-lain. Oh, beban lain-lain ya? Masuknya beban berarti lain-lain aja. Di jumlah ya, Kak? Ya, ditotalkan aja. Untuk ya bensin. Berarti bensin bebannya debit, kasnya kredit ya, Kak? Iya, betul. Masuknya beban lain-lain. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau sudah paham, saya mohon jawab paham semua. Paham, Cikgu, gitu. Kayak Pin. Paham? Paham, Paham. Enggak, aku bercanda. Sudah paham? Paham, Cikgu. Paham. Oke, kalau udah paham, berarti untuk tugasnya nanti dikerjakan. Boleh ngerjain, boleh enggak. Yang penting yang mau bisa, tolong kerjain. Kalau yang enggak mau, harus kerjain juga. Berarti tugasnya itu dari tanggal 13 sampai tanggal terakhir ya. Yang mau langsung bikin jurnal boleh, tapi harus dipertanggungjawabkan jawabannya, betul atau tidaknya. Kemudian kalau yang masih dirasa pemula, nanti tolong disusun analisis transaksinya yang 5 tahapan tadi ya. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Dikerjakannya di Excel, nanti kolom pengumpulan tugasnya bakalan saya kirim di Classroom. Kemudian kita ketemu lagi tuh hari Minggu ya. Kita ketemu lagi hari Minggu. Udah sih itu aja informasi terakhirnya. Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas antusiasnya untuk pembelajaran malam ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya karena untuk perkembangan teman-teman semua juga. Kemudian apa lagi ya? Ntar saya takutnya ada yang lupa yang harus disampaikan. Udah sih, udah. Kita ketemu lagi hari Minggu. Saya pamit untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih, Kak. Siap, saya end meet ya.